Paeman godang nio puta Tuan humarahiri Si humarana boru Para jita batua, para jipulung-pulungan Cinoduk ni oputa Si basonal bolong Namar si gatung di tali si ubah Nameat di mobang boru Sia tano hodur, tano malabut, tano hulabu jati Sia tano padang bakil badaili Tano si ogung-ogung Zona intinya ada berapa hektar? 29,1 hektar. 29,1 hektar. Iya. Terus dan dibatasi sama 3 sungai. Nah. Sungai Cikuta, Sungai Cimanggu, dan Sungai Cipanggulaan. Nah, itu dibuktikan dengan penyebaran batuan yang sama persisnya dengan batuan yang ada di atas. Jadi di kawasan 29,1 hektar tersebut posisi batuannya panjang-panjang seperti ini, Bang. Ini nama jenis batuannya dia andesit pyroxene. Dia mempunyai kadar besi yang lebih tinggi dibanding batu yang pada umumnya. Ini kadar besinya ada yang nyampe 50 sampai 45 sampai 50% kadar besinya. Tanya dulu, apakah di sekitar sini batu-batunya seperti itu kalau yang di luar? Kita pernah membuktikan lacak artefak ya. Waktu itu ternyata radius 5 km kita melingkari Gunung Padang. Ternyata hanya ada satu titik di belakang Gunung Padang. Cuman itu juga waktu sama tim riset mandiri sama Kang Andi Arif, ternyata batu yang di belakang Gunung Padang usianya lebih muda dibanding dengan batuan yang ada di sini. Jadi belum tahu dari mana asalnya ya? Ini di bawah sini. Ini terdiri dari 5 undakan atau 5 terasan. Teras pertama yang ada situ, yang di bawah tuh yang pohon cempaka ya, yang bawah tuh. Yang 2 yang ada pohon kemenyan ini, 3 ada lipan kujang dan tapak maung. Di teras 4-nya ada batu pengujian atau kanuragaan. Teras 5 ada pandaringan dan singgasana. Itu bagian-bagian mereka manfaatkan untuk kegiatan ritual atau ibadahnya zaman dulu seperti itu. Kenapa ini digunakan? Karena sejauh ini kita mengikuti riset dan penelitian, kita nggak dapat petunjuk yang menunjukkan ke arah pemakaman atau pemukiman. Oh, tidak ada ya? Kalau ini misalnya digunakan sebagai pemakaman, dulu kita selama ekskavasi atau penggalian harus diketemukan tulang belulang. Ternyata enggak. Terus kita juga nggak dapat penunjuk yang menunjukkan ke arah pemukiman, karena di sini kita nggak ketemukan sejenis alat masaknya atau alat berburunya gitu. Nah, kemarin riset menetapkan ini hanya untuk tempat ibadahnya aja. Nah, lalu yang jadi pertanyaan besar untuk para tim peneliti sampai saat ini, lalu pemakaman dan pemukiman mereka di mana? Itu gimana? Sudah ada? Belum diketemukan. Dan fosil manusia purba yang diduga sebagai pemakaman aja yang radiusnya sangat jauh, itu yang ada di Padalarang, Gua Pawon. Dan umurnya hampir menyerupai, ya, karena umur Gunung Padang rata-rata berdasarkan karbon dating yang dilihat kemarin di Miami itu di atas 7.000 tahun sebelum Masehi. Nah, buktinya tuh leluhur kita zaman dahulu emang dia udah mempunyai teknologi sangat luar biasa. Terus budaya gotong royong yang udah sangat mumpuni di situ. Dibuktikan dengan peninggalan usia dan kembali sendiri. Piramid terkuat dia ini ya? Kategorinya lebih ke punden berundak, Bang. Oh, bukan piramid? Bukan, karena dunia mempunyai 3 peradaban. Di atasnya punden berundak, setelah punden berundak tuh piramida, setelah piramida baru candi. Punden berundak sendiri, kalau luar negeri sendiri dia kayak bangunan bentuk Machu Picchu ya, Oh, itu punden berundak. Nah, setelah punden itu merupakan salah satu produk kebudayaan dari manusia megalitikum. Nah, setelah punden berundak baru ke piramida. Itu piramida di masa kejayaan Firaun.
Dan material yang mereka gunakan adalah batuan yang mudah diukir dan dipahat. Dan kalau ceritanya tuh batuan tersebut mereka cetak gitu. Nah setelah pun piramida baru ke candi. Candi sendiri itu di masa kejayaan Hindu dan Buddha. Yang memisahkan atau membedakan sendiri pertama material, yang kedua bangunan, yang ketiganya umur. Kalau ini lebih cenderung ke Punden Berundak, makanya sebutnya situs megalit Punden Berundak Gunung Padang. Punden Berundak satu bangunan yang terdiri tanpa atap ya, yang terdiri dari undakan, cuman mereka tanpa atap. Jadi dalam kegiatan ritual atau ibadah mereka tuh seolah nggak ada penghalang lagi dengan Sang Maha Pencipta seperti itu. Kalau apa yang tadi Machu Picchu itu seumurkah dengan ini? Justru itu lebih muda, makanya waktu penyekalaan lab skala internasional itu kan dibawa ke Miami. Dan ternyata peneliti dari UNESCO sendiri mereka mengakui ternyata peradaban orang Nusantara itu lebih maju dibanding suku Maya dan Inka. Walaupun mereka di sana punya Machu Picchu, ternyata usianya di bawah 7.000. Makanya UNESCO sendiri pernah tawarkan di zaman Pak SBY itu anggaran untuk penelitian dan pembebasan lahan sampai 14 triliun waktu itu. Cuman Pak SBY sendiri belum memberi kesepakatan karena emang harus ada MOU yang tertentu di situ. Ya. Ya mungkin lebih kehati-hatian aja, jangan sampai penelitian yang sama persisnya dilakukan di Borobudur dulu. Peneliti Indonesia yang go internasional mereka melakukan riset hanya di luarnya aja. Sementara peneliti di luar negeri sendiri mereka melakukan riset di dalamnya, kita nggak tahu juga. Bukan kita berburuk sangka ya, cuma kita mungkin lebih kehati-hatian aja. Kalau ke belakangnya sana udah nggak ada batu panjang lagi, hanya sebagian aja bang sepotong. Jadi buah batu yang full tuh lereng kanan, kiri, dan depannya aja. Kalau kami di luar tahunya ini malah piramid. Kita dengar-dengar di luar jadi. Iya sih, karena dari bentuk bangunannya nggak jauh berbeda. Dia mempunyai sudut derajat yang hampir sama. Iya, karena sudut derajat tersebut mereka gunakan untuk kekuatan tumpuan batuan yang ada di atas permukaan. Cuman yang paling sempurna adalah piramida. Dia mempunyai sudut derajatnya hampir 45. Kalau Punden Berundak dia mempunyai sudut derajatnya 40 sampai 60. Gitu. Itu untuk mempertahankan kebangunan yang ada di luar itu. Untuk puncak kegiatan ritualnya yang ada di atas permukaan. Gitu. Itu untuk sudut derajat. Kalau kita lihat di situ berarti hitungan matematika mereka udah canggih. Biasa, iya. Apalagi literasi 5 ini mereka udah mengenal sistem astronomi juga. Karena waktu kita riset sama teman-teman astronomi di situ untuk melihat pergerakan bintang dan bulan itu sangat-sangat bagus di teras 5. Dan di situ ada salah satu batu yang daya tarik magnet sangat kencang. Di mana Pak? Di teras 5, persisnya di belakang batu singgasana di situ. Yang sana. Yang ini mbak, yang atas. Belakangnya lagi. Yang satu ya? Iya kan depannya ada batu singgasana. Nah di belakangnya ada Pandaringan. Pandaringan. Pandaringan itu? Tengah-tengahnya. Oh, tengah-tengahnya. Oh, titik itu. Ada medan magnet. Iya ada medan magnet jelas di situ. Kalau dalamnya ini apa Kang? Dalamnya. Nah itu yang jadi pertanyaan besar waktu riset kemarin ya bang. Kan di riset mandiri booming ya, di sini ada salah satu ruangan atau rongga. Cuman mungkin itu belum waktu dan saatnya ya bang. Walaupun kita dapat dari geologi itu ruangan tuh persisnya ada di teras 1 dan 2 dan pintunya ada di sebelah timur. Waktu pernah digali di ekskavasi di pedalaman dalam, nggak terlalu dalam, cuma 3 meter, tapi pas digali nggak ketemu. Padahal udah ada sih gambarnya gitu. Itu persisnya ada di teras 1 dan 2 ruangan atau rongga. Ada orang di dalamnya ya, di bawahnya ya. Iya. Kita ada gambarnya juga, viola dan gelisisnya juga ada. Sistem kanal udah jago ya. Tadi dibilang ada 3 sungai di sekitar sini. Iya. Itu kan juga sistem kanal itu kan. Perahu bisa jadi ke bawah langsung Bisa laut. jadi. Karena mereka mungkin dulu aksesnya betul, nggak menggunakan jalan darat. Nggak mungkin. Karena persisnya Gunung Padang ini ada di hulu Sungai Cimandiri. Iya, Sungai Cimandiri itu merupakan salah satu sungai yang terbesar yang ada di Jawa Barat yang mengalirkan air ke arah Pelabuhan Ratu. Iya. Nggak mungkin ngangkat batu ini Nggak diangkat mungkin. satu, pasti pakai pengangkutan. Karena Mesir juga waktu bikin piramid juga pakai sungai. Ada saya lihat di dokumenternya pembuatan. Iya, karena ceritanya kan itu material yang mereka gunakan lumpur-lumpur yang berkualitas yang diambil dari Sungai Nil. Iya, betul.
Jadi teknik itu juga bisa jadi dipakai di sini ya. Iya. Atau ini duluan kalau melihat umurnya. Iya. Karena pada dasarnya sebuah peradaban mereka bangun tuh pertama di daerah-daerah yang subur yang pastinya. Yang keduanya nggak jauh dari aliran-aliran sungai. Iya. Betul, betul. Karena sumber kehidupan mereka di situ. Belum terlalu populer transportasi darat ya. Iya bang. Begini belum ada jalan kayak sekarang. Iya. Makanya waktu itu teman-teman kita ada yang dari arkeologi dan teman-teman yang dari astronomi, Pak Profesor Uti ya waktu itu. Mereka sangat diskusinya sangat-sangat itu ya, sangat bagus. Karena yang teman-teman dari astronom ini produk manusia apa aliran gitu. Ini enggak, ini manusia ini katanya manusia bumi. Cuman mungkin dulu mereka akomodasi atau transportnya menggunakan sungai gitu. Dan sudah sangat pintar-pintar. Iya. Mungkin nggak pintar. Iya, karena mereka bahkan yang lebih kagum bang, mereka udah mengenal sistem anti gempa. Oh ya? Iya, karena di bawah 3 meter ini ada hamparan pasir origo. Pertama mereka fungsikan untuk menyerap air, dimana kalau datang hujan mereka serap air tersebut dan mereka alirkan ke mata-mata air yang ada di sekitar Gunung Padang. Yang keduanya pasir tersebut mereka fungsikan untuk anti gempa gitu. Karena kalau kita perhatikan kita tuh merupakan deretan-deretan gunung api Betul. purba yang pernah aktif di sini dulu. Betul. Ternyata mereka udah sangat luar biasa. Dan itu untuk pengeleban skala internasional dulu pernah dilakukan pemboran sampai ke kedalaman 30 meter. Terus Dari hasil pemboran tersebut, lapisan pertama dari titik 0 sampai 7 meter, dia usianya cuma 2.500 tahun sebelum Masehi. Dari titik 7 hingga 15 meter ke bawah usianya naik jadi 7.000. Nah dari titik 15 sampai 30 meter ke bawah usianya diperasuk 11 sampai 25.000 tahun sebelumnya. Padahal kita sangat terkejut ya dulu yang di ujung teras 5 nih waktu penelitian dia kan hasil dari di geoladar ya, di geolisir. Ternyata di bawahnya itu ada salah satu benda yang sangat menarik. Dia itu berbentuk dorpal. Batu bulan, dia warnanya hitam, dia mengeluarkan itu biru-biru. Nah itu yang dibilang kristal-kristal itu. Iya. Cuman yang menarik waktu itu kan dia Pak SBY menurunkan timnya ya di situ. Maaf bukan Pak SBY, Kang Andi Ari. Iya. Termasuk level Tatang terlibat di situ dulu. Dan di situ digali sampai kedalaman 12 meter dan saya sama teman saya Yuli ya, teman kerja saya yang melihat batu tersebut. Dan itu sama si tim posisi batu persis ada di pojokan, mereka menggelantung gitu. Itu goyang tapi susah dicongkel, tapi tim memaksanya untuk mencongkel dan jatuh ke permukaan tanah di bawah. Itu berubah wujud jadi batu biasa. Nah di situ tim sibuk harus menjelaskan kajian secara ilmiahnya perubahan wajah batu tersebut. Saya jatuh ya. Iya, cuman dikembalikan lagi ke sana karena perubahan wajah tersebut. Itu doang untuk penyeimbang. Itu kristalnya. Ini batunya di mana tanah? Masih ditanam lagi di posisi awal bang. Lagi berubah jadi kristal lagi. Enggak, cuma dikubur aja di situ lagi. Masukkan dia ke dalam. Kedalaman 12 meter bang. Memori tuh. Memori. Tapi nggak berubah lagi jadi kristal ya. Kita nggak tahu pasti. Itu kalau dilihat dari teman-teman kita yang dari Origo, Bang Diki Zainal, dengan Iya. itu di sini ada 5 dorpal sih sebenarnya. Itu penyeimbang. Cuman jangan coba-coba salah satu batu tersebut yang lebih Iya, karena itu penyeimbangnya. gunung ini juga. Iya. Itu ada tulisannya ya. Dan ini juga teman-teman kita yang dari tim riset itu BPCBN ini mau lakukan rekonstruksi teras 4 dan teras 5, makanya ada beberapa batu yang udah dikasih nomor ya. Dan kalau kemarin enggak tersendat sama wabah COVID, mungkin di tahun 2021 ini akan ada rekonstruksi. Dan itu juga harus ada kesepakatan berbagai disiplin ilmu. Karena jangan sampai posisi batu A salah nyambung dengan posisi batu B gitu. Nantinya akan membodohi generasi kita berikutnya kalau salah gitu. Betul. Makanya di situ harus ada pertama harus ada data referensi yang benar-benar akurat.
yang keduanya emang harus sepakat dari berbagai disiplin ilmu di situ. Baeman godang nio putar Tuan umarahiri Cihu